Fenomena di mana masalah datang bertubi-tubi saat seseorang berada di titik terendah ekonomi bukanlah sekedar nasib buruk, melainkan sebuah realitas sistemik yang seringkali luput dari pandangan mata. Bayangkan saat Anda sedang berjuang mengumpulkan sisa uang terakhir untuk membayar kontrakan, tiba-tiba kendaraan satu-satunya yang digunakan untuk bekerja justru mogok, atau anak Anda tiba-tiba demam tinggi. Situasi ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa, membuat seseorang merasa seolah-olah seluruh alam semesta sedang bekerja sama untuk menghancurkannya. Secara kolektif, masyarakat sering melihat ini sebagai ujian atau kesialan, namun jarang ada yang membedahnya dari sudut pandang mekanis. Mengapa kesialan ini tidak datang satu persatu saat kita sedang kuat, melainkan bergerombol saat kita sedang rapuh? Pemahaman awal ini penting untuk melepaskan perasaan bersalah atau merasa dikutuk, karena apa yang terjadi sebenarnya memiliki pola-pola logis yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dengan menonton video ini, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam pola ini, dan ada alasan di balik setiap kejadian sial tersebut. Kita akan membedah bagaimana penurunan kualitas hidup seperti penundaan perawatan barang atau asupan nutrisi yang berkurang secara perlahan menciptakan bom waktu yang siap meledak di saat yang paling tidak tepat. Dengan mengenali bahwa kesialan ini seringkali adalah akumulasi dari kerentanan yang tidak terlihat, kita melihat masalah mereka sebagai sebuah sistem yang bisa diurai, bukan sekedar nasib yang harus diratapi tanpa daya. Sains menjelaskan bahwa saat seseorang mengalami krisis keuangan, otak mereka mengalami fenomena yang disebut scarcity atau kelangkaan. Penelitian menunjukkan bahwa beban pikiran akibat kekurangan uang dapat menurunkan kapasitas kognitif seseorang setara dengan kehilangan terdiam point ke 1Q. Hal ini terjadi karena energi mental kita terkuras habis hanya untuk memikirkan cara bertahan hidup hari ini, sehingga tidak ada lagi ruang untuk berpikir jernih, waspada, atau membuat perencanaan jangka panjang yang akurat. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai tunneling atau efek terowongan. Seperti seseorang yang berada di dalam terowongan gelap, ia hanya fokus pada satu titik cahaya di ujung, yaitu masalah keuangan. Akibatnya, hal-hal kecil namun penting seperti mengecek kondisi ban motor, menjaga lisan saat berbicara dengan klien, atau memperhatikan kesehatan fisik terabaikan begitu saja. Pengabaian yang tidak disengaja inilah yang kemudian meledak menjadi rentetan kejadian yang kita sebut sebagai kesialan. Lebih jauh lagi, stres kronis ini memicu ledakan hormon kortisol dalam tubuh yang berfungsi seperti alarm bahaya yang tidak pernah mati. Dalam jangka pendek, kortisol membantu kita bertindak cepat, namun dalam jangka panjang, ia melumpuhkan sistem imun dan merusak kemampuan otak untuk mengambil keputusan logis. Inilah alasan medis mengapa saat Anda sedang stres berat karena masalah pekerjaan, Anda atau anggota keluarga Anda menjadi jauh lebih mudah jatuh sakit. Tubuh Anda secara harfiah kehabisan bahan bakar untuk melindungi diri karena energinya terpakai semua untuk berperan melawan krisis. Di tengah kegelapan terowongan krisis, ada sebuah pesan spiritual yang sangat mendalam. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Tafsir dari kalimat ini menegaskan bahwa solusi sebenarnya hadir secara berhimpitan, bukan berurutan setelah masalah selesai. Namun, kuncinya terletak pada kemampuan mata kita untuk melihat kemudahan tersebut di tengah kepanikan. Jika kita terus berada dalam mode dikejar anjing yang reaktif, kemudahan itu akan tetap tersembunyi karena otak kita hanya diprogram untuk lari, bukan untuk mencari peluang. Untuk melihat kemudahan ini, seseorang harus berani memberikan ruang kosong di pikirannya atau yang disebut sebagai mental slack. Kemudahan bisa muncul dalam bentuk ide kreatif, bantuan tak terduga dari teman, atau sekedar ketenangan hati yang membuat kita bisa melihat aset tersembunyi yang selama ini kita abaikan. Seringkali saat kita merasa tidak punya apa-apa, sebenarnya kita masih memiliki keahlian, jaringan, atau alat kerja yang jika dikelola dengan ketenangan bisa menjadi pintu keluar pertama dari krisis tersebut. Proses menemukan ide dalam krisis membutuhkan perubahan paradigma dari mencari hal besar menjadi memperbaiki hal kecil. Menggunakan teknik audit aset, kita diajak melihat kembali apa yang masih ada di tangan kita hari ini, bukan apa yang hilang. Dengan batasan modal yang nol atau terbatas, otak justru dipaksa untuk lebih kreatif menciptakan solusi-solusi mikro. Keberhasilan sekecil apapun dari eksekusi ide ini akan memicu hormon dopamin yang perlahan-lahan akan meruntuhkan dinding terowongan kognitif kita, sehingga jalan keluar yang lebih besar mulai terlihat. Memutus rantai kesialan dimulai dengan tindakan yang paling mendasar, melakukan brain dump
atau memindahkan semua beban pikiran ke atas kertas. Dengan menuliskan setiap masalah, utang, dan ketakutan secara mendetail, kita secara harfiah membantu otak mengunduh beban datanya, sehingga fungsinya bisa kembali normal. Setelah pikiran sedikit lebih ringan, barulah kita bisa memilah mana masalah yang bisa kita kontrol dan mana yang harus kita konfront sementara, agar tidak terus-menerus menguras energi mental kita yang terbatas. Langkah berikutnya adalah mengubah mode dari reaktif menjadi proaktif secara perlahan melalui aktivitas yang menenangkan. Jeda singkat seperti berjalan kaki tanpa ponsel atau meditasi bukanlah pemborosan waktu di tengah krisis, melainkan investasi untuk mengaktifkan kembali prefrontal cortex, pusat logika kita. Dalam kondisi yang lebih tenang ini, seseorang akan lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga risiko kesialan baru seperti kecelakaan atau kesalahan fatal dalam pekerjaan dapat diminimalisir secara signifikan. Terakhir, mulailah membangun bantalan risiko dari hal-hal non-finansial. Jika uang sedang sulit, investasikan energi pada hubungan baik dengan keluarga dan menjaga kesehatan secara ekstra. Dukungan moral dari orang sekitar dan tubuh yang bugar adalah modal utama untuk bertahan di tengah badai. Dengan menjaga hal-hal penting yang selama ini terabaikan, kita sebenarnya sedang menutup celah-celah di mana kesialan biasanya menyusup masuk, sehingga kita bisa fokus penuh pada penyelesaian akar masalah utama tanpa gangguan baru. Pemahaman bahwa krisis bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses transformasi yang sangat keras. Mereka yang berhasil melewati rentetan kesialan ini biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan memiliki insting manajemen resiko yang tajam. Kesulitan yang datang bertubi-tubi sebenarnya sedang melatih otot mental kita agar mampu menangani tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Tanpa ujian yang menekan, emas tidak akan pernah terpisah dari tanah. Kemudahan yang dijanjikan setelah badai berlalu bukan hanya kembalinya kondisi ekonomi, tetapi munculnya Anda yang baru. Seseorang yang sudah pernah berada di titik terendah dan berhasil memutus rantai kesialannya tidak akan lagi mudah goyah oleh masalah-masalah kecil. Ia akan menjadi lebih bijaksana dalam mengelola bandwidth mentalnya dan lebih peka dalam melihat peluang yang terselip di balik setiap tantangan. Inilah kemenangan sejati dari setiap perjuangan melewati masa-masa sulit. Sebagai penutup, ingatlah bahwa saat Anda merasa paling lemah, disitulah potensi kekuatan terbesar Anda sedang dibentuk. Jangan biarkan terowongan masalah menutup mata Anda dari kebaikan-kebaikan kecil yang masih ada. Tarik napas, tenangkan pikiran, dan percayalah bahwa setiap gerak kecil yang Anda lakukan dengan kesadaran penuh adalah langkah pasti menuju pintu keluar. Rantai kesialan itu tidak akan bertahan selamanya, dan cahaya di ujung jalan itu jauh lebih dekat daripada yang Anda bayangkan saat ini.